Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mirza Legawa, selamat datang di Legawa Gadget. Sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk support channel Legawa Gadget. Terima kasih. Di video ini saya akan melakukan gaming test di smartphone Redmi Note 10S dengan chipset yang cukup powerful, yaitu MediaTek Helio G95, dan yang saya uji ini yang menggunakan RAM 6GB dan internal storage 64GB. Apakah smartphone ini bisa melibas game-game yang cukup banyak dimainkan di tahun 2021? Dan di sini saya juga ingin mengetahui apakah smartphone Redmi Note 10S memiliki performa gaming yang jauh lebih baik daripada kakaknya, yaitu Redmi Note 10. Jadi teman-teman, biar bisa lebih milih ya antara Redmi Note 10 atau Redmi Note 10S. Oke, daripada penasaran bagaimana untuk performa gamingnya, langsung aja kita ke gadget review. Kalau mengingat Redmi Note 10, hal yang paling horor adalah kapasitas RAM-nya. Jadi RAM-nya sisanya tinggal sedikit banget. Nah, kita coba di Redmi Note 10S ini bagaimana untuk RAM-nya. Dan untuk RAM-nya ini yang tersedia cukup lega, jadi 2,9GB atau dibulatkan itu 3GB yang free. Dan untuk internal storage-nya ini yang tersedia sekitar 11,9GB. Jadi memang gamenya sudah cukup banyak ya yang saya install. Kemudian untuk softwarenya, dia sudah menggunakan MIUI yang terbaru, yaitu MIUI 12.5. Dan nanti untuk game yang akan saya mainkan ada 7 game. Yang pertama adalah Mobile Legends, kemudian PES, Call of Duty, Genshin Impact, Asphalt 9, Free Fire, dan PUBG Mobile. Dan untuk mainnya saya akan melalui Game Turbo. Jadi nggak langsung dari aplikasinya, jadi saya mainnya melalui aplikasi Game Turbo. Oke, kira-kira sudah penasaran bagaimana untuk performa dari Redmi Note 10S? Kita coba main yang pertama, yaitu Free Fire. Oke, sekarang kita sudah ada di game Free Fire. Kita cek untuk grafiknya. Jadi untuk grafiknya dia bisa sampai ultra. Dengan high resolution kita atur ke high, kemudian shadow kita hidupkan, dan sudah support juga high FPS. Ini kita hidupkan juga. Oke, jadi sudah rata kanan ya untuk settingan grafiknya. Langsung aja kita mulai. Oke, jadi saya rasa bermain Free Fire dengan grafik rata kanan, semuanya saya on-kan dan pokoknya rata kanan, di Redmi Note 10S ini sangat lancar. Kita bisa cek untuk FPS-nya. Jadi untuk FPS-nya ini belum keluar datanya, stabil di 60 FPS. Oke, mantap sekali. Bisa lihat di sini ya. Dia stabil di 60 FPS. Jadi kalian yang hobinya bermain Free Fire atau FF itu sudah sangat recommended di Redmi Note 10S. Dan ini tidak begitu panas saya rasa smartphone-nya. Oke, good job. Kita lanjut lagi untuk game yang kedua. Jadi game yang kedua adalah Mobile Legends. Sekarang kita ada di game Mobile Legends, kita cek untuk grafiknya. Jadi untuk grafiknya semua sudah saya buat rata kanan, kemudian dia support sampai ultra. HFR juga pastinya ada. Oke, langsung kita lihat dulu yang pertama untuk FPS-nya, ini mumpung jalan sendiri. Jadi FPS-nya ini 60, tadi sempat 58. Oke, masih cukup stabil ya di 60 FPS. Kadang turun di 58, 59. Tapi ini hitungannya masih sangat stabil. Oke, kita mainkan.
Oke, jadi bermain Mobile Legends saya rasa sangat nyaman dan aman. FPS-nya bisa stabil di kisaran 58 sampai 60, jadi tidak sampai 55 ya saya rasa. Di sini sangat lancar untuk bermain Mobile Legends dan untuk touch-nya juga sangat nyaman, tidak ada delay sama sekali. Oke, jadi untuk main Mobile Legends sangat mantap. Kita lanjut lagi ke game selanjutnya. Game selanjutnya yaitu Asphalt 9. Sekarang kita dari game Asphalt 9. Seperti biasa saya cek dulu untuk grafiknya. Jadi ini grafiknya sudah di high quality, grafik tertinggi di Asphalt 9. Langsung aja kita main apakah kuat atau tidak. Untuk Redmi Note 10S kita cari map yang agak berat. Oke, ini agak berat untuk mapnya. Dan biasanya kalau Asphalt untuk smartphone yang Full HD itu lebih berat ya kerjanya daripada yang HD. Jadi kita cek apakah Redmi Note 10S ini kuat dengan MediaTek Helio G95-nya. Oke, kita main sekarang. Oke, coba kita cek untuk FPS-nya. Untuk FPS-nya di 37-30. Oke, jadi di kisaran 30-an ya. Dia nggak bisa sampai 60 FPS. Di kisaran 30 sampai 31-an. Oke, jadi FPS-nya di kisaran 30. Oke, kita lanjut lagi. Oke, jadi untuk bermain Asphalt 9 saya rasa masih playable, tapi ini agak rendet-rendet sedikit. Jadi kadang agak patah-patah. Soalnya grafiknya cukup beda jauh ya untuk yang di HD dan Full HD. Ini mantep banget grafiknya. Dan ada motion-motionnya, jadi kerasa keren. Oke, jadi cukup bisa lah playable untuk bermain Asphalt 9 di Redmi Note 10S. Oke, kita lanjut lagi untuk game selanjutnya. Game selanjutnya adalah COD Mobile. Sekarang saya ada di game COD Mobile dan ini bermainnya mode ini ya, multiplayer. Kita cek dulu untuk grafiknya. Jadi untuk grafiknya dia maksimal bisa sampai di very high. Tapi kalau kita ke very high, untuk frame rate-nya maksimal di very high. Kalau kita mau menggunakan di frame rate maksimal, ini maksimal adanya di high aja grafiknya. Jadi ini saling bertolak belakang ya. Kita coba di ini ya, frame rate yang maksimal. Kemudian untuk efek lainnya akan saya on kan. Oke, sudah semua. Kita coba bermain apakah lancar atau tidak.
Oke, jadi bermain COD Mobile dengan mode multiplayer di sini sangat lancar. Saya rasa untuk FPS-nya ini ada di 60 ya, pokoknya mantep banget untuk bermain COD Mobile. Dan untuk touch-nya juga sangat nyaman. Jadi tidak ada delay ataupun salah touch-nya. Jadi multi touch-nya di Redmi Note 10S ini sangat nyaman saya rasa. Oke, untuk main COD Mobile sudah mantap. Tidak ada kendala sama sekali. Kita lanjut lagi sekarang bermain PUBG Mobile. Oke. Sekarang saya ada di game PUBG Mobile. Kita cek untuk grafiknya. Untuk grafiknya maksimal di HDR dengan frame rate-nya sampai di ultra. Kemudian kalau di smooth dia bisa sampai frame rate ekstrim. Kalau balance sampai di ultra, jadi cuma smooth aja yang sampai ekstrim. Kita coba di grafik tertingginya ya, di yang ultra. Kemudian anti-aliasing saya hidupkan dan shadow-nya juga saya hidupkan. Oke, apakah lancar atau tidak? Kita tunggu aja. Oh ya, sebelumnya kita cek dulu untuk gyroscope-nya. Untuk gyroscope-nya kita cek dulu. Oke, untuk gyroscope-nya sudah cukup akurat. Hanya saja kurang sedikit sensitif. Ini bisa di setting ya, tapi ini sudah cukup akurat. Ini hardware ya sepertinya. Oke, good job. Kita main dulu apakah lancar atau tidak. Oke, kita bisa juga untuk ngecek untuk FPS-nya dulu. Kita cek untuk FPS-nya. Oke, di kisaran 4241. Oke, jadi di kisaran 40 FPS ya. Untuk bermain PUBG Mobile di grafik HD frame rate ultra, sorry. Ultra bukan ekstrim. Oke, kita cek bagaimana untuk gameplaynya. Oke, jadi bermain PUBG Mobile saya rasa cukup lancar. Cukup lancar dan untuk gyroscope-nya enak dipakai. Hanya saja ini agak rendet-rendet sedikit ya. Tidak lancar-lancar banget tapi masih sangat playable. Good job untuk Redmi Note 10S. Sekarang kalau kita coba ke grafik yang paling rendah. Ini dia di smooth dengan FPS-nya ekstrim. Apakah cukup berpengaruh? Oke. Mantap banget. Langsung terasa sangat lancar. Kita cek untuk FPS-nya. Nah, ini baru tidak ada patah-patah. Kita cek untuk FPS-nya. Tadi 40-an, sekarang berapa? Sekarang di 60 FPS. Oke, kita coba ke yang agak berat. Ini banyak pohon-pohon. Apakah masih 60 FPS? Masih stabil. Oke, masih stabil di 60 FPS. Jadi untuk teman-teman yang ingin bermain PUBG Mobile dan serius untuk bermain kompetisi, saya rasa di Redmi Note 10S ini sudah sangat playable. Jadi teman-teman bisa bermain PUBG Mobile dengan grafik smooth ya, tapi grafiknya smooth tapi frame rate-nya ini bisa sampai ultra dan cukup stabil. Good job untuk Redmi Note 10S. Oke, kita lanjut lagi ke game selanjutnya, yaitu
Oke, Genshin Impact yang paling berat terakhir aja, kita main PES dulu, PES 2021. Sekarang kita sudah ada di game PES 2021. Kita cek dulu untuk grafiknya. Jadi untuk grafiknya akan saya buat di high dan frame rate-nya adalah di 60 fps. Apakah kuat? Oke, langsung aja kita main PES 2021. Oke, saya rasa bermain PES 2021 cukup lancar dan nyaman di Redmi Note 10s. Walaupun kadang saya rasa agak ada frame drop ya, tapi ini masih overall cukup nyaman. Jadi kadang saat kondisi agak ramai itu biasanya kadang tiba-tiba agak rendet sedikit. Sepertinya FPS-nya tidak bisa stabil untuk di ini ya, di 60 fps. Sepertinya dia drop di kisaran 50-an fps. Oke, coba kita cek apakah benar. Kita lihat untuk FPS-nya. Oke, ini 59, sekarang 60. Masih stabil di 60 FPS. Ini turun jadi 59. Oke, kalau tidak begitu ramai, ini cukup stabil ya. Ini 58, 54, dan saat kondisi cukup ramai jadi 52. Jadi kadang bisa drop sampai ke 50-an fps, 52, 53. Tapi saya rasa nggak bisa sampai di 40-an ya, ini cukup stabil. Jadi di kisaran 50 sampai 60-an aja, masih sangat playable. Mungkin kalau kalian mau pengalaman yang lebih enak lagi, bisa turunkan grafiknya, jangan di high. Oke, kita golkan dulu sekali lagi. Wah, ini kipernya susah sekali. Oke, untuk main PES 2021 sudah cukup. Jadi intinya cukup worth it, walaupun tidak bisa stabil di 60 fps. Sekarang kita main game yang paling berat, yaitu Genshin Impact. Sekarang saya ada di game Genshin Impact, ini yang paling berat. Kita cek untuk grafiknya, defaultnya ada di mana. Oke, untuk grafiknya dia standarnya ada di medium. Jadi cukup tinggi ya, saya rasa grafiknya di medium. Ini paling tinggi di highest, kemudian kita ada di tengah-tengah di medium. Oke, kita sesuai aja dengan standarnya. Apakah lancar atau tidak? Dan di sini sekilas kita lihat cukup lancar dengan ada efek motion ya. Cukup mantap. Kita coba mencari musuh. Apakah masih lancar atau mungkin jadi patah-patah? Saat sampai sekarang masih lancar dan nyaman. Oke, itu dia musuh. Sekarang kita fokus dulu untuk bermain gamenya, oke?
Oke, jadi bermain Genshin Impact saya rasa di sini saat musuhnya cukup banyak itu agak patah-patah, tapi masih cukup playable. Masih ya lumayan nyaman lah dengan grafik yang cukup bagus di sini. Sekarang kita cek untuk suhunya setelah bermain game kurang lebih 2 jam nonstop dan ini masih main Genshin Impact. Untuk suhu ruangannya cukup dingin di 21,8. Jadi memang saya dinginkan supaya kameranya tidak overheat. Coba kita cek untuk bagian atasnya ini 33, 34, 36. Oke, paling panas kisaran 36. Kemudian ke bawah 30-an, ya intinya paling panas 36. Cukup dingin, mantap. Kemudian kita coba di bagian layarnya. Sama 36,3, 37, 37,9 tadi. 38. Oke, yang paling panas di kisaran 38 derajat Celcius. Jadi teman-teman bermain game 2 jaman nonstop dan ini game yang cukup berat, Genshin Impact di Redmi Note 10s. Ini suhunya bisa banget dijaga dengan catatan di ruangan ber-AC ya. Baik, bagaimana hasil pengetesan gaming di Redmi Note 10s? Setelah kita bermain sekitar 7 game, di sini saya sangat puas dengan performa Redmi Note 10s. MediaTek Helio G95-nya bisa banget melahap habis ke 7 game yang sudah kita tes. Hanya saja memang ada beberapa game yang agak rendet seperti contohnya di Asphalt 9 dengan grafik high quality ini agak kualan sedikit. Dan Genshin Impact di grafik medium ya sudah cukup nyaman. Jadi teman-teman yang memiliki budget lebih, saya sarankan langsung aja beli Redmi Note 10s, jangan Redmi Note 10. Soalnya Redmi Note 10 agak terkendala di masalah RAM-nya, dan untuk chipsetnya memang di Note 10s ini jauh lebih powerful daripada Redmi Note 10 dengan Snapdragon 678-nya. Jadi tambah sekitar 500-400 ribuan ya, sudah dapat Redmi Note 10s yang varian 6/64. Oke, cukup sekian untuk gadget review mengenai performa gaming dari Redmi Note 10s. Apabila ada masukan atau saran, boleh banget tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk subscribe channel Legawa Gadget supaya saya lebih semangat lagi dalam membuat konten. Saya Mirza Legawa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.